Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin Abdurrashid dengan NIM 212300034 dari kelas 5P51. Pada kali ini saya akan membahas tentang apa itu keamanan sistem. Ada 5 topik pembahasan yang akan dibahas kali ini. Yang pertama yaitu definisi keamanan sistem. Kedua, kenapa keamanan sistem dibutuhkan. Yang ketiga, confidentiality atau kerahasiaan. Yang keempat, integrity atau keutuhan. Dan yang kelima, availability atau ketersediaan. Definisi keamanan sistem. G.J. Simons mendefinisikan keamanan sistem informasi sebagai langkah-langkah pencegahan terhadap tindakan penipuan pada sistem yang berbasis informasi berbentuk non-fisik. Namun bukan hanya penipuan yang harus dicegah, melainkan bentuk serangan cyber lainnya. Keamanan sistem adalah upaya untuk melindungi sistem komputer dan jaringan dari ancaman, risiko, atau serangan yang dapat mengakibatkan kerusakan, pencurian data, atau gangguan dalam operasionalnya. Tujuan utama dari keamanan sistem adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, serta memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai dengan yang diinginkan. Keamanan sistem merujuk pada langkah-langkah dan praktik-praktik yang diimplementasikan dalam suatu sistem komputer atau jaringan untuk melindungi data, perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya lainnya. Kenapa keamanan sistem dibutuhkan? Keamanan informasi merupakan komponen yang krusial dalam mencapai kesuksesan organisasi, terlepas dari bidang atau fungsi organisasi tersebut. Informasi merupakan salah satu aset yang paling penting dari 3 aset berharga, yaitu people atau manusia, physical property atau properti fisik, and information atau informasi. Keamanan sistem informasi dapat melindungi data sensitif tersebut dari ancaman yang mungkin terjadi. Dalam era digital seperti sekarang, privasi menjadi semakin penting. Keamanan sistem informasi dapat melindungi privasi pengguna dan mencegah pengambilan data pribadi secara tidak sah. Confidentiality atau kerahasiaan adalah data pesan atau sistem perangkat yang hanya boleh diakses oleh orang yang berhak. Selain itu, informasi yang ada di dalam sistem tersebut bersifat rahasia. Prinsip kerahasiaan pada keamanan jaringan dan patut dipertanyakan apabila ada orang yang tidak berkepentingan bisa mengakses datanya. Artinya, informasi dijamin hanya tersedia bagi orang yang berwenang, sehingga pihak yang tidak berhak tidak bisa mengakses informasi. Confidentiality mencakup 2 konsep. Yang pertama, kerahasiaan data. Yang kedua, privasi. Kerahasiaan data yaitu meyakinkan data pribadi rahasia tidak diungkapkan pada individu yang tidak sah. Privacy yaitu menjamin individu dapat mengendalikan data. Integrity atau keutuhan. Keamanan jaringan hendaknya menjaga integritas data di dalam perangkat komputer. Data yang ada dalam sistem informasi hanya bisa diubah oleh orang yang berwenang dan memiliki akses terhadap data tersebut. Masalah integritas terjadi apabila data tersebut berubah tanpa pengetahuan pihak yang berwenang. Contohnya virus Trojan. Virus Trojan merupakan contoh dari informasi yang integritasnya terganggu karena virus telah mengubah informasi tanpa izin. Integrity mencakup 2 konsep, yaitu integritas data dan integritas sistem. Integritas data yaitu meyakinkan bahwa informasi dan program hanya diubah dengan cara yang ditentukan dan resmi, dan integritas sistem menjamin bahwa sistem menjalankan fungsi yang diinginkan secara benar, bebas dari manipulasi yang tidak disengaja atau disengaja dari sistem. Availability atau ketersediaan. Data harus bersifat available atau tersedia. Artinya adanya jaminan ketika pihak berwenang membutuhkan informasi, maka informasi dapat diakses dan digunakan. Data dalam sebuah server harus bisa diakses kapanpun dan dimanapun sesuai kebutuhan. Hambatan dalam ketersediaan ini contohnya adalah denial of service attack atau biasa disebut DOS.
DOS merupakan serangan yang ditunjukkan ke server di mana banyak sekali permintaan yang dikirimkan ke server dan biasanya permintaan tersebut palsu, yang menyebabkan server tidak sanggup lagi melayani permintaan karena tidak sesuai dengan kemampuan sehingga server menjadi down bahkan error. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan atau salah. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.